Namun saya secara pribadi telah mengalami bentuk ketidakpastian hukum yang sangat meresahkan dan membuat tidak nyaman. Yang membuat saya kehilangan rasa aman dalam menjalankan profesi saya sebagai penyanyi. Jauh sebelum ada masalah ini berlangsung, pada awal perjalanan saya sebagai penyanyi solo, setelah saya dikeluarkan secara sepihak dan tidak lagi menjadi bagian dari grup band musik Krispati, saya pernah dilarang secara lisan untuk menyanyikan lagu-lagu Krispati, kecuali jika saya membayar 5 juta per lagu. Larangan ini disampaikan oleh pihak band Krispati yang saya duga kuat dilakukan atas permintaan saudara Badai sebagai pencipta utama lagu-lagu tersebut. Situasi ini semakin rumit ketika saudara Badai sendiri keluar dari band Krispati. Setelah tidak lagi menjadi bagian dari grup, saudara Badai justru melayangkan somasi kepada band Krispati. Dan secara terbuka melalui media sosial dan pemberitaan nasional menyatakan larangan terhadap Krispati dan juga saya secara pribadi untuk menyanyikan lagu-lagu ciptaannya. Larangan ini tidak hanya disampaikan secara informal tetapi kemudian ditindaklanjuti melalui pertemuan langsung di mana Badai menyodorkan draft perjanjian tertulis kepada manajemen saya dan kepada pihak band Krispati. Inti dari perjanjian tersebut adalah bahwa apabila saya atau Krispati ingin menyanyikan lagu-lagu tersebut, maka masing-masing diwajibkan untuk membayar kontribusi sebesar 10% dari honorarium atau pendapatan off-air yang diperoleh dari pertunjukan yang membawakan lagu-lagu tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tafsir mengenai adanya kewenangan untuk melarang orang lain, termasuk saya pihak yang punya jasa turut membesarkan dan mempopulerkan lagu, berasal dari saudara Badai sendiri. Dan bukan merupakan kesepakatan kolektif ataupun hasil mekanisme hukum yang pasti. Jujur saya secara pribadi tidak pernah menyetujui ketentuan tersebut dan memilih untuk tidak menindaklanjutinya. Karena saya meyakini dan sangat yakin bahwa posisi saya sebagai pelaku pertunjukan yang sejak awal mempunyai jasa dan telah membesarkan dan merekam lagu-lagu tersebut secara sah, tidak seharusnya diperlakukan seolah-olah tidak memiliki hubungan hukum atau kontribusi apapun terhadap karya-karya tersebut.